Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat nggak? Semangat. Hari ini kita akan mempelajari geografi lagi ya. Kan tadi habis Jepang. Sekarang lanjut geografi lagi ya. Oke. Hari ini ada yang izin? Ada. Siapa yang izin? Marcella apa? Radian? Sakit apa Radian? Radian sakit apa? Ada yang tahu? Ada yang niat mau ngejengukin Radian nggak? Tapi tahu nggak rumahnya Radian? Saya mau nanya, kalau misalnya kalian mau ke rumah, misalnya belum tahu rumahnya Radian, kalian mau minta share lokasi apa enggak? Rame. Kalau misalnya ada share lokasi itu mempermudah apa enggak? Oke. Langsung kita mulai aja ya. Oh ya, sebelum mulai, saya mau ngasih tahu nanti di akhir pembelajaran kita akan ada tugas kelompok. Satu kelompoknya totalnya ada 4 orang ya. Nanti ini aja disesuaikan sama bangkunya, meja depan sama meja belakang. Begitu pun seterusnya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep geografi. Sebelumnya udah ada yang tahu konsep geografi apa? Oke. Di sini ada di sini ada apa aja? Ada loket, Jangan kepo. Oke, berarti ini kalau lo ini berarti apa? Lokasi. Kalau misalnya aja, kalau ini kalau ini iya morfologi. Ini ya itu terus ini nilai kegunaan. Yang terakhir apa? Nah, berarti di konsep geografi ada berapa konsep? 10. Oke, ada 10. Yang pertama tadi ada apa? Lokasi. Nah, ini lokasi. Lokasi itu posisi tempat objek atau objek di permukaan bumi. Kan tadi saya menanyakan tentang rumahnya siapa? Radian tadi ya. Radian kalian share lokasi atau tidak? Nah, ini tuh sebenarnya berkaitan sama konsep lokasi. Karena kalau misalnya kita menanyakan posisi tempat atau rumah seseorang itu akan lebih mudah. Misalnya, mau ke rumah lu, mau Sherlock dong gitu. Itu pasti akan lebih mudah kan. Nah, di lokasi ini dibagi lagi menjadi ada absolut dan udah ada yang tahu apa bedanya absolut dan relatif? Absolut.
Bisa dilihat dari Iya, sini. iya. Nah, kalau misalnya absolut itu kita dilihat dari garis astronomis atau titiknya. Kan kalau misalnya kita di Google Maps itu pasti kita ada titik astronomisnya kan. Nah itu tidak bisa berubah dan titik astronomisnya akan tetap gitu. Beda lagi kalau misalnya tadi relatif apa? Dilihat dari Sekitarnya. Nah iya kalau relatif kita dilihat dari sekitarnya. Misalnya Budi Warman bersebelahan dengan Budi Warman apa? Apaman. Ya, di depannya Budi Warman ada? Apaman. Ya, jadi ditandai dengan itu. Oke, jadi yang kedua ada jarak. Nah, jarak itu perbandingan antara dua jarak. Nah, jarak juga sama kayak lokasi, dia dibagi dua lagi. Ada jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut dan jarak relatif. Kalau jarak absolut itu kita lihat dari sini, dia akan dilihat dari satuannya km ataupun meter. Misalnya rumah Gading 5 meter dari sekolah. Ataupun kalau misalnya yang relatif itu dihitung dari atau dilihat dari waktu perjalanan tempuhnya. Misalnya tempat tinggal saya menuju BW 45 menit. Misalnya sebelumnya paham? Bisa dilanjut? Oke. Di sini lanjutnya ada keterjangkauan. Keterjangkauan apa? Kemudahan untuk menjangkau lokasi yang berkaitan dengan sarana dan transportasi. Nah, keterjangkauan ini lokasi yang mudah kita jangkau, misalnya kayak mudah kita jangkau atau tidak sulit dijangkaunya. Misalnya kalau kita ingin ke Budi Warman, transportasi yang mudah digunakan itu apa? Kalau kendaraan umumnya ada apa aja? Ya, jadi lebih mudah ataupun sebaliknya yang susah dijangkaunya. Nah, selanjutnya ini ada pola berkaitan dengan susunan objek. Jadi kalau pola itu kita mengikuti daerah yang ada sekitarnya. Misalnya kita memiliki rumah di pinggir jalan. Nah itu otomatis rumah yang berada di pinggir jalan mengikuti pola jalanan. Ataupun kalau misalnya rumah yang berada di dataran tinggi itu memiliki pola meluas. Selanjutnya ini ada aglomerasi. Aglomerasi itu pengelompokan penduduk pada aktivitas ekonomi. Dari aglomerasi ini ada yang paham maksudnya apa? Ya. Kelompokan. komunitas terhadap lingkungannya. Kalau contohnya ada yang Petani. ya, ya terusnya ada lagi sebenarnya. Ya. Selanjutnya ada lagi yang mau ngasih contoh? Ada lagi? Udah? Oke. Nah, benar tadi yang dibilang sama teman-teman kalian yang berdekatan dengan ekonomi. Misalnya petani yang pekerjaannya berarti di daerah sekitar menjadi nelayan. Selanjutnya ada nilai guna. Nilai guna ini manfaat kelebihan pada suatu wilayah. Misalnya di pinggir aliran sungai
aliran sungai itu biasanya digunakan untuk apa aja? Mancing. Untuk perairan di sawah bisa? Bisa. Kalau misalnya untuk kita kebutuhan kita bisa? Ya, ataupun saluran irigasi bisa digunakan. Jadi tempatnya itu bisa dimanfaatkan atau digunakan. Sampai sini bisa dimengerti? Nah, terusnya ini ada diferensiasi area. Nah, diferensiasi area ini perbedaan wilayah dengan wilayah lainnya. Sebelumnya, saya ingin menanyakan lagi, ada yang mengerti dengan maksud contohnya? Ada yang ingin ngasih contoh ya tadi? Tadi? Enggak. Ada yang tahu? Ya Bu, dibandingin Bu antara wilayah satu dengan wilayah lain. Ya misalnya? Ya, Laut sama Ya, betul. Terus? laut sama daratan. Ya. Terus ada lagi? Ya, boleh. tempat-tempat wisata. Misal di lokasi A, tempat wisatanya sungai-sungai gitu, terus lokasi B. Ya, bisa. Nah, jadi benar yang kalian bilang tadi, ini tuh kita perbandingan wilayah satu dengan wilayah lain. Jadi misalnya di daerah dataran tinggi memiliki udara yang dingin atau sejuk, sedangkan di daerah perkotaan memiliki udara yang Panas. ya. Terusnya yang selanjutnya itu ada keterkaitan ruangan. Keterkaitan ruangan itu hubungan antar wilayah yang saling mempengaruhi. Maksudnya dari keterkaitan ruangan ini ada yang tahu nggak? Saling membutuhkan. Saling membutuhkan ya. Terus selanjutnya ada lagi Orang kota perlu padi dari desa. ya, ya. Itu bukan di diferensialnya. Ya, ada yang tahu? Contoh itu Contohin, misalnya yang saling mempengaruhi wilayah, misalnya wilayah pedesaan memiliki lahan yang luas untuk ditanami, sedangkan di wilayah perkotaan dikhususkan untuk memperjualbelikannya dari hasil tanaman tersebut. Paham nggak maksudnya keterkaitan ruangan? Oke. Bisa dilanjut? Nah, ini ada morfologi atau bentuk permukaan bumi. Kalau bentuk permukaan bumi di dataran tinggi itu apa? Ada apa? belum. Nah, iya. Bibit. Kalau misalnya contohnya daerah Bandung memiliki 1.500 mdpl, itu masuk ke konsep apa? Morfologi. Terusnya bisa lanjut? Nah, oke, selanjutnya interaksi interdependensi. Ini hubungan timbal balik, jadi saling menguntungkan. Hubungan timbal balik, misalnya masyarakat desa memerlukan teknologi untuk kehidupan sehari-harinya di ladang, sedangkan masyarakat kota memerlui bahan pangan untuk mereka makan di setiap hari. Paham? Sebelumnya ada yang ingin ditanya
sama berkaitan ruang. Inter Ya, sama berkaitan ruang. keterkaitan ruangan. Bentar ya. Mana inter? Nah, diferensiasi area sama Nah, apa tadi? interferensi Interaksi berarti ya sama. sama berkaitan ruang. Nah, kalau misalnya keterkaitan ruangan itu yang saling mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita ingin menjual suatu bahan makanan atau sayur-sayuran, misalnya itu untuk jual di kota. Nah, kalau misalnya kita di desanya ini memiliki lahan yang luas untuk ditanam. Kalau misalnya interaksi itu timbal balik, Oh, timbal baliknya. Bisa dilanjut? Oke, bisa dilanjut. Oke, berarti kita langsung ke pengelompokannya. Oke, jadi 1, 2, 3, 4 kelompok 1 ya. Iya, kelompoknya itu jadi 4. Iya. lagi. Gampang kok. Gak apa-apa. Dinikmatin dulu. Kurang ya? Oh, 1 detik. Berarti ini ada 1 ke sini, ini ada ke sini. Iya. Ini di belakangnya. Kan kamu belum ya, betul ya? Berarti kurang ya? Berarti kamu nanti ada yang ikut ke dia. Tadi di sini 2, dijadiin 1 aja apa? Enggak, di sini 2, di 1 tadi. Oh ya udah deh, boleh. Hah? Jadi cara pengerjaannya perminyak dulu. Nanti kalian jangan lupa nulis nama kelompok kalian di sini dan kalian di sini hanya mencocokkannya saja. Paham kan ya?
dong. Ayo kemana sih? Dan ini bukan tulis ya. Soalnya ya benar ini ya lokasi ya jarang nggak sih nggak ada apa ya itu Ini nggak sih? That's it. Jangan
Nah,
Bisa nih. Udah belum? Udah. Ini nih, Wira dulu. Udah. Kalau yang kelompoknya sudah, nanti di depan saya spinner, kelompok yang maju itu yang mana, nanti kalian menjelaskan ya. Oke. Menjelaskan dari soal. Ada jelasin kali? Ada serahan. Ini gue kan. Ya, keburu tembak Belanda. Di jaket. Iya ya. Bentar ya, ini salah. Ya kalau gue Itu kan di kertas kalian kan itu ada nomor kelompoknya kan, itu disesuaiin ya. Udah cukup ya. Bentar ya. gue ngapain gimana sih? Iya sebentar ya. Kelompok 4. Yang maju kelompok 3. Ayo kelompok 3 yang maju. Perwakilan aja 2 orang. Ayo semuanya aja, semuanya maju. Teman-temannya dengerin dulu ini mau presentasi ya. Yang asik. Ya, makasih. Dan semuanya ayo langsung aja. Buatin juara ini 17-an rame-rame. Kok kelihatan ya? Yang kelihatan sebenarnya kan. Pertama, Jakarta dapat dijangkau dengan mudah dari kota Bekasi. Hal ini didukung keberadaan sarana transportasi umum dan jaringan jalan yang baik. Jadi jawabannya itu ya, jawabannya itu selanjutnya. Yang kedua, di daerah dataran rendah terbentuk pemukiman menyebar, sedangkan di daerah sungai terbentuk pemukiman memanjang. Jawabannya itu pola. Benar, teman-teman yang lain sama? Sama. Apa? Coba maju ya. Jawabannya ada yang sama, apa yang beda? Sama. Jawabannya apa? Pola. Bola. Benar, pola. Ayo lanjut. Kota Yogyakarta berada di wilayah dataran rendah dengan rata-rata 130 km. Jawabannya apa pola? Yang lain ada yang beda kak dari jawabannya? Ayo lanjut. Kawasan industri di Cikarang terdapat pengelompokan atau pusat industri yang menarik
banyak pekerja dan bisnis penduduk sekitarnya. Jawabannya aglomerasi. Ada yang sama? Yang lain apa? Ada yang beda? Ada yang beda? Lanjut. Penduduk desa menghasilkan padi sebagai bahan makanan pokok yang dibutuhkan penduduk kota, sedangkan penduduk kota menghasilkan hasil pajak yang dibutuhkan oleh petani desa. Jawabannya adalah keterkaitan, Pak. Yang lain gimana? Kalau yang tadi coba sebutin yang tadi yang penduduk desa. Nah, kalau itu tuh lebih ke interaksi karena dia kalau interaksi tadi apa? Saling mengumpulkan timbal balik. Tuh. Boleh gak apa-apa selanjutnya? Tugas tambak 5 di Bangka Belitung dimanfaatkan sebagai tempat wisata jawabannya kegunaan. Apa tadi lanjut? Ada yang sama nggak? Apa ada yang beda nilai kegunaan kan? Sama. Yang lain? Sama. Lanjut. Ani menggunakan tahu untuk mencari letak pemukimannya di Jakarta Selatan. Dia menggunakan titik koordinat dan apakah sekitar masukkan jawabannya lokasi. Ada yang berbeda dari jawabannya? Yang lain? Sama. Sama. Lanjut. Ika memilih bersekolah di sekolah yang berjarak 2 km dari rumahnya, sehingga dia bisa berjalan kaki. Sekolah lain yang lebih bagus sebenarnya ada, tetapi terlalu jauh. Jarak. Yang lain gimana? Oke. Kenapa? Kenapa Fahri kira salah? Kenapa? Jawabannya apa? Ya kan lanjut aja lanjut. Pak Budi menyadari bahwa desa tempat tinggalnya lebih cocok untuk pertanian, sedangkan kota tetangga memiliki banyak industri karena desa yang lebih datar dan dekat dengan pelabuhan. Jawabannya Jawabannya diferensiasi area yang lain gimana? Yang lain? Oke lanjut. Rina membeli kopi dan petani di Sumatera. Petani di Sumatera membutuhkan kopi sungai kota untuk menjual kopi mereka. Sementara Rina membutuhkan kopi untuk kafe mereka. Jawabannya keterkaitan uang. Yang lain? Gimana keterkaitan uang? Oke lanjut. Udah? Oke. Silakan. Tepuk tangan untuk temen. Mana ini yang menjadi penghujung dari kelas ini. Sebelum kita mengakhiri kelas, ada yang mau ngasih kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Ada? Adisti? Boleh? Oke, Adisti boleh? Jadi konsep geografi itu adalah konsep yang membantu kita untuk mengetahui hubungan antara manusia dengan ruang sekitarnya, itu dengan lokasi, jarak, ataupun waktu. Dan untuk konsep keterjangkauan dan aglomerasi itu mempengaruhi interaksi manusia dengan di suatu wilayah. Sedangkan pola dan diferensiasi atas area menunjukkan adanya variasi karakteristik tertentu di suatu wilayah. Oke, terima kasih Adisti. Jadi yang dikatakan Adisti, kalau konsep geografi ini juga bisa kita gabungkan atau kita kaitkan dengan kehidupan. Oke, sekian dari